Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin The Uncanny Counter season 1 part kedua nih. Buat yang belum nonton part sebelumnya bisa cek linknya di kolom deskripsi ya men. Pokoknya makasih banyak deh buat penonton setia Story Nema, khususnya yang udah berlangganan. Karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Setelah menghabisi ketua Jeon, Chungsin lalu pergi ke toko kue untuk membelikan pesanan dari atasannya yang biasa dia panggil ayah. Di toko kue tersebut, dia nggak sengaja bertemu dengan Yang Hui yang juga merupakan inang dari roh jahat level 3. Faktanya, Yang Hui bisa menjadi inang dari roh jahat level 3 karena telah menghabisi beberapa laki-laki yang dinikahinya untuk mendapatkan harta mereka. Nah, habis beli kue, Chungsin menemui si ayah untuk memberikan kue pesanannya sekaligus surat penjanjian pembelian tanahnya. Tapi, karena Chungsin menghabisi ketua Jeon, dia tetap dapat hukuman tuh dari orang yang dia panggil ayah itu. Di sana, Chungsin terlihat sangat setia dengan atasannya itu dan gak ngelawan sama sekali men. Karena faktanya, Chungsin udah nganggap dia kayak ayahnya sendiri. Dan ternyata sejak kecil dulu Chungsin diadopsi dari panti asuhan dan dirawat dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Sementara Somun yang baru aja resmi bergabung dengan tim Counter, kini dia ikut bekerja di kedai mie juga nih men. Namun tiba-tiba wilayah Counter muncul di depan kedai mie dan Somun terlihat mampu untuk memegang bahkan mengendalikan wilayah khusus Counter itu. Dari sinilah akhirnya diketahui bahwa inilah kemampuan khusus Somun sebagai seorang Counter. Hal itu pun bisa dibuktikan saat Somun melawan geng sekolah, dia bisa ngeluarin wilayah khusus yang sangat besar men. Namun karena belum bisa menguasai sepenuhnya, dia pun gagal saat teman-temannya nyuruh ngeluarin wilayah khusus untuk membuktikan kalau dia emang bener-bener bisa ngendaliin. Gak lama, pas lagi enak-enaknya makan es krim bareng, Somun tiba-tiba bisa ngerasain adanya roh jahat yang masuk ke wilayah Counter. Somun bisa ngerasain karena bakat counternya yang berhubungan dengan wilayah khusus. Dan begitu Hana mengkonfirmasi kalau sosok roh jahat level 3 sedang berada di tubuh Yang Hui, mereka pun langsung menuju TKP tanpa pikir panjang. Sesampainya di sana, mereka segera berpencar untuk mencari keberadaan roh jahat itu men. Dan lagi-lagi, Somunlah yang terlebih dahulu menemukan targetnya. 또 뭐가 갖고 싶어? 그 목걸이가 갖고 싶대. 여기요. Untungnya, begitu papasan, Somun berhasil mengikuti Yang Hui sampai di lift hingga pertarungan di dalam lift pun tak terhindari. Di sini, Somun terlihat kewalahan dan terpojokkan men. Beruntung, Hana datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Di sini, kita akan diperlihatkan dengan masa lalu dari Hana yang gak sengaja dibaca oleh Yang Hui saat Hana sedang terpojok. Karena diketahui, roh jahat level 3 bisa membaca pikiran dan bisa melakukan telekinesis atau bahkan sihir lainnya. Dan faktanya, di masa lalu, keluarga Hana kehilangan nyawa karena keracunan makanan dan cuma Hana sendiri yang selamat dari tragedi itu. Somun yang telah tersadar gak sengaja ngedenger dan kini akhirnya tahu masa lalu Hana. Sementara ngelihat rekannya terpojok, kini giliran Somun yang nolongin Hana men. Namun sayangnya, karena kekuatan roh jahat level 3 terlalu kuat, Somun dan Hana pun harus berakhir tumbang.
Untung aja di momen yang tepat Motak muncul dan langsung menghabisi Yang Hui dengan kekuatannya. Sialnya, belum juga sempat ngeluarin roh jahat itu, pihak keamanan udah nongol duluan dan langsung nangkep Yang Hui. Alhasil, mereka pun gagal ngirim roh jahat itu ke alam baka, men. Sesampainya di kedai, Hana langsung pergi melampiaskan amarahnya dengan berlatih bela diri karena dia nggak suka masa lalunya diketahui orang lain. Songun yang juga tahu rahasia itu jadi ngerasa nggak enak, bahkan canggung tuh sama Hana. Karena itu, dia mencoba menghibur Hana dengan mengajaknya makan daging bakar kesukaan Hana. Selain itu, Somun juga mencoba menenangkan dan memahami perasaan Hana dengan menceritakan tentang masa lalunya yang sering dibully dan juga tragedi kedua ortunya yang sempat dia saksikan dengan matanya sendiri seperti apa yang dialami Hana. Dari sinilah pundi-pundi keakraban mulai merekah di antara keduanya, men. Di sisi lain, Motak yang masih penasaran dengan kasus yang ditanganinya 7 tahun lalu pergi menemui Letnan Kim untuk menyerahkan clue yang dia temukan dari file HP-nya. Ternyata petunjuk yang dia temukan di HP-nya adalah kasus yang dia selidiki bersama ayah Somun 7 tahun yang lalu, men. Motak yang mulai curiga dengan pihak kepolisian karena ngerasa ada yang janggal, dia pun memutuskan pergi ke TKP dengan ditemani Letnan Kim untuk menginvestigasi kasus tersebut. Di sini, mereka berhasil menemukan petunjuk bekas bercak darah yang disembunyikan di belakang tembok oleh pihak kepolisian, men. Nggak pakai lama, mereka pun langsung ngambil sampel tersebut agar bisa dibawa ke pihak forensik. Sampai nggak lama, polisi Han menghubungi Letnan Kim yang mengabarkan soal ketua Jeon yang telah dihabisi oleh seseorang. Di sisi lain, kabar itu pun juga terdengar oleh wali kota Shin yang sedang berkunjung di sebuah TK. Sementara itu, Letnan Kim dan asistennya langsung menuju ke TKP. Berhubung dia nggak percaya lagi dengan rekan-rekannya di kepolisian karena terbukti banyak yang korup, maka dia pun bertindak sendiri dengan melibatkan tim forensik, men. Di sini, keadaan ketua Jeon pun sangat memprihatinkan. Di sisi lain, wali kota Shin menemui rekannya untuk membahas soal ketua Jeon. Dan demi menutupi kasus itu, mereka pun meminta bantuan kepada oknum kepala polisi. Tentu aja dengan jalur salam transfer, men. Sementara, Somun terlihat sedang mengikuti Hana mengunjungi rumah lamanya. Dan begitu nyampe, seketika Hana pun kembali teringat dengan kenangan masa lalunya, men. 그때 언니가 제일 예쁘다 그랬잖아. 아니야, 거짓말이야. 다시 바꿔줄게. 그죠? 언니가 제일 예쁘지? Sampai pas masuk rumah, Hana dikejutkan oleh dua bocil yang tiba-tiba muncul dari kamar karena ketakutan. Dan ternyata rumah itu sekarang ditinggali oleh kakak beradik yatim piatu, men. Tentu aja, Somun pun secara spontan tapi nggak uhui ingin menolong mereka, tapi malah bikin dia ketahuan nguntit sama Hana. Sedangkan di waktu yang sama, Motak ternyata juga berada di lokasi yang nggak jauh dari Hana dan Somun. Makanya, Motak bisa langsung menghampiri mereka untuk mengurus kedua anak itu. Namun gak lama, datanglah segerombolan preman kampret yang berniat mengusir semua orang yang berada di wilayah itu. Karena faktanya, wilayah itu akan dijadikan proyek oleh wali kota Shin. Ngelihat para preman yang mengusir dua anak itu dengan kasar, mereka pun gak tinggal diem dan langsung ngasih para preman itu sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan. Nah, pas Somun sama Hana lagi ngebukin preman-preman itu, Motak nyamperin si ketua preman yang ternyata dialah pelaku yang nyerang Motak 7 tahun yang lalu, men. Menyadari kalau preman itu adalah pelaku yang dia cari-cari, Motak pun memukulnya hingga pingsan, sementara Somun mengamankan dan menenangkan anak yang tinggal di situ. Terus, Hana pun menggunakan kekuatannya untuk membaca ingatan dari preman itu, men. Terkuaklah kalau preman itu bekerja sama kakaknya yang merupakan salah satu eksekutif di perusahaan Taishin sekaligus tangan kanan dari Pak Wali Kota. Dengan sigap, Motak pun menelpon Letnan Kim untuk mencari info tentang eksekutif itu. Nah,
Berbekal info dari Letnan Kim, mereka yang penasaran pun menggunakan preman itu untuk memancing reaksi dari para atasan Taishin Group, men. Besoknya nih, preman yang dijadikan pancingan itu dikunjungi kakaknya yang menjadi eksekutif di Taishin Group. Di sini mereka akhirnya tahu kalau Motak kembali muncul meskipun dia harusnya udah koit 7 tahun yang lalu. Karena belum begitu yakin, sang eksekutif menyuruh anak buahnya untuk mencari dan membawa Motak agar bisa memastikannya langsung. Sementara di kedai mie, Bibi Mai memarahi para counter lain yang kemarin berkelahi dengan para preman. Menurutnya, hal itu akan menjadi masalah besar jika nantinya para roh counter tahu. Dan abis nikmatin omelan emak-emak, Somun dan Motak pun mencari tahu tentang eksekutif perusahaan Taishin tadi. Dan hasilnya, eksekutif dari perusahaan Taishin itu ternyata adalah mantan buronan, men. Oke, geser ke kantor polisi. Di sana, Letnan Kim ngerasa sangat kebingungan dengan pelaku kasus ketua Jeon, men. Soalnya, pas ngecek video rekaman, pelaku tersebut bisa menghilang dari pantauan CCTV jalan. Ya mau gimana lagi, mereka belum tahu aja kalau yang mereka hadapi kan emang bukan manusia biasa. Suatu malam, ayah angkat Chung Sin nampak frustasi karena dapat perintah dari bosnya buat ngabisin Chung Sin karena udah bikin kekacauan ngilangin nyawa ketua Jeon. Namun, Chung Sin yang sadar mengeluarkan kekuatan telekinesisnya untuk balik menghabisin ayah angkatnya itu, men. Keesokan harinya, Somun kembali menyelidiki tentang background eksekutif perusahaan Taishin kemarin. Setelah itu, Somun pun kangen dengan orang tuanya karena melakukan penyelidikan seperti yang dilakukan ortunya dulu. Karena itu, Somun pun mencoba untuk bongkar-bongkar barang milik orang tuanya buat nostalgia, men. Tapi kemudian, Somun malah nemuin sebuah kartu memori yang di dalamnya terdapat video yang sama seperti yang ada di HP lama milik Motak. Setelah itu, Somun mendatangi Motak karena ingin ikut melakukan investigasi. Saat itu, Motak berniat ingin ngambil hasil dari petugas forensik dari sampel darah yang dia ambil bersama Letnan Kim kemarin. Ya, tapi karena nggak bisa dibujuk, akhirnya Motak pun mengajak Somun. Sesampainya di sana, sang petugas langsung ngasih tahu kalau dia menemukan darah milik orang lain selain korban, dan saat dihabisi, posisi korban tersebut masih dalam keadaan hamil. Karena itu, saat di perjalanan, Somun berpikir mungkin kasus ini adalah kasus perselingkuhan yang melibatkan nama besar. Gak lama, Motak pun menyerahkan hasil laporan sampel darah itu kepada Letnan Kim untuk diteliti lebih lanjut. Di sini, Letnan Kim ngerasa kebingungan mencari jejak Chung Sin yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Namun, karena ditelepon asistennya, Letnan Kim pun langsung berpamitan pulang. Dan di saat Letnan Kim berjalan menuju mobilnya, Somun gak sengaja ngeliat dia yang bikin dia kembali teringat masa lalunya. Karena Letnan Kim adalah orang yang menangani kasus kecelakaan orang tuanya 7 tahun yang lalu. Sementara Motak yang penasaran dan memperhatikan jejak si pembunuh ketua Jeon dari tadi, dia lalu memanggil Somun dan ngasih tahu tentang jejak itu. Sesudahnya, mereka berdua pun menyadari jika sang pelaku adalah roh jahat yang memiliki kekuatan. Hingga akhirnya mereka pun tertarik untuk ikut menyelidiki kasus ketua Jeon sekaligus bisa menjalankan misi menangkap roh jahat itu, men. Di kantor polisi, kasus ketua Jeon akhirnya diambil alih oleh tim lain sesuai perintah dari kepala polisi. Tahu kebanyakan polisi di sana adalah polisi korup, Letnan Kim pun curiga kalau kasus ini diambil alih untuk menutupi sesuatu. Karena itu, Letnan Kim akhirnya kembali mendatangi rumah ketua Jeon untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Dan bener aja, men, di sana dia menemukan petunjuk kalau ternyata korban kasus yang ditangani Motak dan ayahnya Somun dulu adalah orang yang pernah bekerja untuk ketua Jeon di Taishin Group. Di sisi lain, saat sudah kembali ke kedai mie, Somun gak sengaja ngeliat bukti-bukti kasus yang dikumpulin sama Motak selama ini yang ternyata sama dengan yang ada di kartu memori ayahnya.
Tentu aja, hal itu membuat Somun kaget dan kecewa karena selama ini Motak menyembunyikan fakta itu darinya. Karena itu semua, akhirnya Somun jadi tahu kalau dulu Motak dan ayahnya adalah rekan kerja. Selain itu, dia juga tahu kalau selama ini ortunya meninggoy bukan karena kecelakaan, melainkan dihabisi, men. 소문아. 기억해. Keesokan harinya, Hana terlihat mengunjungi Somun dengan niat ingin membantu Somun untuk mencari tahu pelaku yang menghabisi orang tuanya dengan menggunakan kekuatan Hana yang bisa ngebaca ingatan melalui media. Kemudian mereka pun masuk ke ingatan Somun saat terjadinya kecelakaan. Di saat yang bersamaan, Bibi Mai dan Motak pergi ke alam baka untuk menagih janji Wigen yang bersedia mempertemukan Somun dengan orang tuanya. Soalnya, untuk saat ini, hal itulah yang bisa menghibur Somun setelah tahu fakta dan kebenaran tentang ortunya kemarin. Namun siapa sangka, Wigen ngasih tahu kalau jiwa orang tua Somun gak ada dan gak pernah pergi ke alam baka. Hal itu berarti kalau jiwa mereka masih berada dan gentayangan di bumi atau mungkin juga udah menjadi mangsa dari roh jahat. Oke, balik ke dalam ingatan Somun. Di sini, Somun diperingatkan dan dilarang Hana untuk menyentuh apapun yang ada di dalam ingatannya. Soalnya, hal itu bisa ngerubah alur hidupnya. Nah, setelah mengikuti alur ingatannya, mereka dibuat kaget setelah tahu kalau ternyata pelaku yang nabrak mobil ortu Somun adalah Chungsin, si roh jahat level 3. Bahkan, saat itu, Chungsin juga memakan jiwa ortu Somun, men. Dan yang mengejutkan lagi, Chungsin juga bisa menyadari keberadaan mereka berdua yang berada di dalam ingatan Somun. Tentu aja, hal itu langsung membuat anak ketakutan karena bagaimana bisa roh jahat itu bisa menyadari keberadaan mereka yang ada dalam ingatan seseorang. Lalu, Somun yang gak bisa menahan emosinya, dia pun langsung memukul Chungsin. Tapi anehnya, roh jahat tersebut bisa bergerak bebas di dalam ingatan Somun. Dia juga sadar kalau Somun adalah anak kecil yang menjadi korbannya di dalam ingatan itu. Dan oleh karenanya, pertarungan antara Somun dan roh jahat itu pun gak terelakkan hingga bisa berteleportasi ke dunia sekarang dan dunia ingatan Somun, men. Lalu, Hana yang ngerasa panik pun langsung mencoba ngebawa Somun keluar dari ingatannya. Di sisi lain, eksekutif Taishin Group memerintahkan adiknya untuk segera mencari Motak dan menghabisinya. Karena itu, mereka berdua pun langsung menanyai dua anak yang berada di rumah Hana agar mendapatkan info tentang Motak dan teman-temannya. Namun, karena sang kakak adalah adik kelas Somun, dia pun hanya tahu Somun dan ngasihin alamat rumahnya karena takut diancam. Gak pakai lama, mereka pun langsung mendatangi rumah Somun untuk memantaunya, kemudian mengikutinya saat Somun dan Hana pergi ke kedai, men. Sesampainya di kedai, Somun dan Hana menceritakan semua kejadian yang baru aja terjadi tentang mereka yang pergi ke ingatan Somun. Di sini, Somun akhirnya tahu kalau roh kedua orang tuanya dimakan oleh roh jahat dari Chungsin. Setelah ngedengar semua cerita, Motak mengajak ngobrol Somun empat mata di ruangan olahraga, men. Nah, karena masih ngerasa bersalah sama Somun, akhirnya Motak menebus kesalahannya itu dengan memberikan info kalau dia udah nemuin beberapa clue tentang kasus yang perlu ditanganinya bersama ayah Somun sejak 7 tahun lalu. Dan ternyata kasus itu juga berhubungan dengan ketua Jeon kemarin. Dari beberapa clue itulah mereka jadi tahu kalau pelaku dari semua kejadian itu adalah Chungsin, men. Di sisi lain, kedua preman yang mengikuti Somun dan Hana sampai ke kedai mie akhirnya ngelihat Motak yang mau pergi. Ngelihat itu, mereka pun gak percaya kalau Motak masih hidup meskipun udah dicubles-cubles beberapa kali. Sementara Somun yang udah ada di rumah, dia mulai inget-inget kejadian saat dia bertarung dengan Chungsin hingga bisa teleportasi di sebuah tempat. Dia berpikir kalau tempat yang gak sengaja dia datangi saat gelut itu adalah tempat tinggal Chungsin.
Setelah tahu tempat dan lokasinya, Somun sama para tim counter pun langsung menuju TKP serta ditemani dengan Letnan Kim, men. Sesampainya di sana, mereka nggak nemuin keberadaan Chung Sin dan tahu kalau Chung Sin udah kabur. Dan tanpa diduga, Bibi Mai malah menemukan jenazah ayah angkat Chung Sin yang udah terjepit di antara mobil-mobil rongsok. 사람 또 죽였다. Mengetahui hal itu, Letnan Kim langsung menelpon ke satuan polisi termasuk kepala polisi untuk mengamankan TKP itu. Dan karena kejadian itu juga, para polisi yang berusaha menutupi identitas Chung Sin mau nggak mau harus memasukkannya ke dalam daftar buronan karena udah banyak wartawan yang ngeliput itu. Keesokan harinya, di kedai mie, Hana nggak sengaja ngedenger nama pamannya di TV yang lagi diberitain soal kasus penghilangan nyawa karyawannya. Di sini dia nampak emosi karena teringat dengan masa lalunya. Lalu kita pun dibawa flashback saat Hana ngerasa kesulitan dan harus meminjam uang sama pamannya itu. 생활비 좀 빌려주세요. 얼마? 얼마면 되는데? Diceritakan, paman Hana ini ditangkap polisi setelah salah satu karyawannya ngelaporin kalau dia ngeliat paman Hana ngabisin bawahannya. Dan faktanya, paman Hana ini adalah inang dari roh jahat level 2 karena sering berlaku kasar sama bawahannya. Di sisi lain, kepala polisi mendapatkan informasi dari salah satu anak buahnya tentang laporan hasil lab yang diselidiki oleh Letnan Kim mengenai kasus penghilangan nyawa seorang perempuan 7 tahun lalu. Sementara itu, di kedai mie, para counter pun berkumpul dan membahas latar belakang para petinggi Taishin Group yang baru aja diselidiki oleh Jang Mol. Di sini, Jang Mol mengatakan kalau Taishin Group adalah perusahaan yang kotor karena secara diam-diam mereka berbisnis narkoboy dan menggunakan anak perusahaannya itu untuk pencucian uang. Yang lebih parahnya lagi, semua kegiatan itu di backup serta dipimpin sama Pak Wali Kota. Di sini, Hana juga ngejelasin kalau salah satu anak perusahaan Taishin Group dulu adalah milik ayah Hana sebelum direbut dan akhirnya dipimpin oleh pamannya itu. Namun di tengah pembahasan itu, tiba-tiba preman-preman dari Taishin Group datang dan berniat buat ngabisin Motak, men. Tentu aja, tanpa basa-basi, mereka langsung ngebantai para preman itu. Kemudian, Motak yang sedang memegang tangan preman itu, dia nggak sengaja ngebaca ingatannya. Di dalam ingatan itu berisi pembicaraan tentang Pak Wali Kota yang akan segera mencalonkan diri sebagai presiden. Karena itu, Motak pun kaget dan langsung memperingatkan mereka agar nggak datang lagi ke sana. Setelah itu, mereka pun kembali ke dalam kedai melanjutkan rapat. Motak juga ngasih tahu, selain ngedengar tentang wali kota tadi, Motak juga ngedenger kalau alasan dia dikejar-kejar sama preman itu adalah karena dia dan ayah Somun tahu tentang sebuah saluran pembuangan. Karena itu, di sini Motak memutusin untuk menyelidiki tentang saluran pembuangan itu. 저 수지가 있나? 아저씨, 우리 아빠 수첩에 수지. Sementara, ketua polisi melaporkan informasi ke wali kota, ketua Taishin Group, dan juga eksekutif Taishin Group tentang Chung Sin yang saat ini ditetapkan sebagai buronan. Dia juga ngasih tahu kalau Motak ternyata masih hidup dan sedang menyelidiki kasus masa lalunya. Ngedengar itu, sang ketua pun marah dan menghajar sang eksekutif karena dianggap gak pecus ngejalanin tugas. Namun ternyata kejadian itu disaksikan oleh adik sang eksekutif, men. Gak tega ngeliat kakaknya diajar, sang adik pun berinisiatif untuk menghabisi Motak saat itu juga. Gak pakai lama, anak buah sang adik pun langsung menjalankan tugasnya dengan meletakkan pelacak di mobil Motak. Setelah itu, Pak Wali Kota juga memerintahkan kepala polisi untuk segera menghabisi Chung Sin karena dianggap bisa membahayakan rencana mereka dan juga Taishin Group. Lalu, kita akan berpindah ke Chung Sin yang sedang dalam pelariannya. Di sana, dia bertemu dengan Yuk yang sedang jajan dengan teman-temannya, men. Ngelihat itu, roh jahat Chung Sin bilang kalau Yuk akan bisa berguna suatu saat nanti. Kembali ke tim counter. Di sini mereka berangkat untuk menyelidiki saluran pembuangan yang tadi sempat dibahas. Namun di tengah perjalanan, Hana ngerasain adanya roh jahat yang akan menghabisi nyawa seseorang.
Dan ternyata itu adalah pamannya sendiri, men. Karena itu, mereka pun langsung bergegas untuk menghentikan roh jahat itu. Namun sayangnya, meskipun mobilnya ditabrak berkali-kali, ternyata tim counter masih bisa selamat. Bahkan gak mengalami luka yang parah. Ngeliat itu, para preman itu pun bergegas pergi karena ketakutan, men. Tim counter akhirnya ngelanjutin perjalanan menuju ke roh jahat Paman Hana. Sementara di sisi lain, roh jahat Paman Hana hampir aja ngabisin nyawa korban lagi, men. Untungnya, Hana datang tepat waktu dan langsung menghabisi roh jahat itu. 이년이 미쳤나 삼촌한테. Setelah berhasil dikalahkan Hana, kemudian Somun pun mengeluarkan roh jahat itu. Hingga akhirnya korban yang jiwanya terperangkap kini berhasil diselamatkan. Di sini kita akan diperlihatkan flashback perjuangan korban untuk mendapatkan pekerjaan itu. Mulai dari menggadaikan laptop untuk biaya kuliahnya sampai akhirnya bisa masuk di perusahaan yang dia impikan. Namun sayangnya baru aja kerja sebulan dia malah dihabisi sama atasannya sendiri, yaitu Paman Hana. 내가 뭘 잘못했다고. 우리 강아지. 아이고. 들어가서. Kemudian saat sudah terbangun ke dunia manusia, Somun udah ada di sebuah lokasi dekat bar yang mana di bar itu ada tali ID card yang dibuat untuk menghabisi korban. Ternyata tim counter ngambil ID cards itu untuk dibuat bukti dan akan diserahkan ke kepolisian agar para polisi bisa mengusut tuntas kasus itu. Dan bener aja, keesokan harinya Paman Hana yang terbangun di lapangan golf, dia langsung ditangkap sama kepolisian setelah sebelumnya dia selalu bisa lolos berkat bantuan Taishin Group dan kurangnya bukti. 지난 20일 증거 불충분 신입사원 한승우 다시 입건됐습니다. Kembali ke Gedaimi. Kini Jang Mol datang dengan membawa foto-foto hasil penyelidikannya tentang tempat pembuangan yang awalnya mereka kira digunakan untuk mengubur korban. Ternyata dugaan mereka salah, men. Karena tempat itu berbeda dengan tempat yang diselidiki oleh ayah Somun. Nah, setelah ngedapetin fakta itu, tim counter juga mendapatkan hadiah dari Jang Mol, yaitu mobil baru yang bisa mereka gunakan karena mobil lama mereka hancur. Di sini, Jang Mol juga ngasih tahu kalau mobil mereka sebelumnya udah dipasangin GPS sama para preman itu. Tentu aja, Motak pun langsung mendatangi kantor Taishin Group untuk memberi peringatan pada mereka. Mengetahui akan hal itu, rekan counternya yang di alam baka memperingatkan Motak agar nggak mencampuri urusan manusia karena itu bisa membuatnya dihukum dan akan kembali koma seperti sedia kala. Namun, Motak tetap nggak menghiraukan peringatan itu dan tetap bergegas menuju ruangan eksekutif Taishin Group, men. Setelah berhasil menemui sang eksekutif, Motak langsung mengancam kalau dia akan membongkar kasus penghilangan nyawa yang melibatkan Taishin Group meskipun dia harus membongkar serta mengeringkan saluran pembuangan. Di sini, sang eksekutif Taishin Group menyadari bahwa Motak belum tahu apa maksud sebenarnya dari saluran pembuangan. Lalu, setelah Motak pergi, dia menyuruh adiknya untuk mengawasi pergerakannya dan membiarkan Motak pergi ke sana. Di sisi lain, Pak Wali Kota telah secara resmi memulai pencarian dan menyebarkan informasi tentang Chung Sin melalui konferensi pers yang diliput banyak sekali media TV. Sementara, Somun yang sedang ngelihat poster buronan Chung Sin, secara nggak sengaja dia nemuin angka di tiang listrik yang formatnya mirip di catatan ayahnya. Karena itu, dia langsung ngasih tahu Motak yang juga langsung meminta bantuan kepada Letnan Kim untuk memeriksa di mana lokasi nomor tiang listrik itu. Dan begitu ngedapetin lokasi tiang itu, mereka pun bergegas menuju ke TKP. Nah,
Sesampainya di sana, mereka pun kaget karena yang ditemukan bukanlah saluran pembuangan, melainkan lahan luas yang dijadikan pembuangan sampah ilegal dan mencemari sumber air untuk kota. Sementara di kantor polisi, kepala polisi telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus Chungsin dan menunjuk Letnan Kim untuk memimpin penyelidikan tersebut, men. Oke, kita berpindah ke Yang Hui, si inang roh jahat level 3 yang sedang diinterogasi polisi. Di sini, dia terlihat seperti mengalami gangguan jiwa dan memiliki 2 kepribadian, men. Dia baru menyadari kalau ternyata ada roh jahat di dalam tubuhnya. Bahkan saat akan dibawa ke penjara, dia mencoba untuk kabur dari tangkapan polisi. Namun, untungnya polisi bisa kembali menangkapnya setelah melayangkan tembakan listrik, men. Oke, geser ke rumah Somun. Saat ini, dia, keluarganya, dan kedua sahabatnya sedang melakukan upacara peringatan kematian orang tua Somun. Dan di saat yang bersamaan, Letnan Kim juga mendapatkan laporan kalau orang yang dicurigai sebagai Chungsin saat ini sedang berada di sekitar rumah Somun. Dan bener aja, saat Somun kembali ke rumah setelah menaruh bunga untuk orang tuanya di lokasi kecelakaan, tiba-tiba bersambung. Padahal tahu kalau cuman khayalan, tapi kok gregetan juga ya nonton di drakor. Ya udah, tungguin aja part selanjutnya ya, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.